bahwa bank memiliki peran yang sangat fundamental dalam. Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Gabriel Angela Christie sebagai Research Analyst di Tenak Uang. Senang sekali mendapatkan kesempatan untuk membawakan modul banking untuk kalian semua. Banking adalah salah satu industri yang aku sangat sukai. Bahkan 60% dari portofolio saham aku berada di saham-saham banking. Kenapa sih aku bisa sepercaya itu? Teman-teman tuh harus tahu bahwa bank memiliki peran yang sangat fundamental dalam kemajuan perekonomian sebuah negara. Bank menjadi sebuah institusi yang menghimpun kelebihan dana dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Kehadiran bank sangat berperan dalam economic creation suatu negara. Sesimpel kamu dan aku. Pastinya kita akan selalu membutuhkan jasa bank untuk menabung uang kita. Metode dan caranya bisa berbeda. Misalnya saat ini, sekarang bank udah mulai menggerakkan digital banking. Tapi walaupun di pandemi seperti ini, kita akan terus membutuhkan jasa bank, ya kan? Kita jadi lebih sering transfer antar online, kita juga jadi banyak menabung daripada mengeluarkan uang, dan bahkan kita mau top up cash di sekuritas aja harus lewat bank. Jasa bank itu sedekat itu sama kita, bahkan mobile banking itu aja ada di HP kita masing-masing, ya atau iya? Anyway, nggak cuma aku doang loh yang suka banking. Ada seorang investor Amerika namanya Charlie Munger, Vice Chairman dari Berkshire Hathaway, bahkan Warren Buffett sendiri mendeskripsikan si Charlie Munger ini sebagai partnernya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, bahwa lebih dari 99 portofolio dari Charlie Munger ini dialokasikan pada saham-saham banking, yaitu ada di Bank of America, lalu ada di Wells Fargo, dan US Bank Corp. Tentunya pasti ada alasan tertentu dong, dibalik mengapa Charlie Munger ini memilih industri banking sebagai industri yang ia taruh dan ia investasikan. Karena itu, yuk kita pelajarin industri ini bareng-bareng, semoga kita jadi bisa cuan di dalam industri banking ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, iya, peran bank memang sefundamental itu dalam perekonomian sebuah negara. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas bisnis model dari bank. Pada dasarnya, bank adalah institusi yang menghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana, lalu dana itu disimpan dan dikelola sama bank sedemikian rupa untuk kemudian disalurkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pihak-pihak yang kelebihan dana itu contohnya kayak kamu dan aku. Biasanya disebut sebagai dana pihak ketiga atau DPK. Kita sama-sama kelebihan dana nih, makanya kita menabung di bank dalam bentuk savings. Sebagai balasannya, bank-bank konvensional akan memberikan bunga tabungan untuk kita. Iya, kenapa aku bilang cuma bank konvensional? Karena ada namanya bank syariah, itu nggak memberikan bunga kepada si penabungnya. Nah, di sini ada data, kalian bisa lihat berapa suku bunga tabungan di 4 bank besar. Dan di sini kita bisa lihat nih, bahwa sebenarnya Bank Sentral Asia atau BCA itu memberikan suku bunga terendah loh. Bahkan cuma 0,08% per tahunnya dibandingkan dengan ketiga bank buku 4 lainnya, suku bunga Bank BCA ini jelas kecil banget. Lucunya masih banyak aja ya nabung di BCA, walaupun ternyata bunga tabungannya itu diberikan sama BCA itu paling kecil dibandingkan dengan di bank-bank lainnya. Tapi anggap aja lah ya, rata-ratanya biasanya untuk bunga tabungan bank itu memberikan di 0 sampai 1% per tahunnya bunga untuk tabungan kalian. Nah, untuk pihak-pihak yang kelebihan dana selain tabungan itu ada apa lagi sih produknya? Nah, selain tabungan, produk untuk si pihak kelebihan dana ini ada lagi namanya deposito. Pasti kalian juga nggak asing kan sama produk yang satu ini. Deposito biasanya mengharuskan modal yang cukup besar dengan jangka waktu penanaman uangnya juga cukup lama, yaitu ada jangka waktu di mana kita nggak bisa tarik sampai jatuh tempo. Gitu. Biasanya bisa bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan, tergantung dari perjanjian di awal ya. Tentunya karena dananya dalam jumlah banyak dan bisa ditahan bank dalam jangka waktu tertentu, bank juga memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan produk yang savings tadi gitu. Jadi produk deposito ini biasanya rata-rata suku bunganya itu ada di sekitar 3 sampai 6% per tahunnya. Lalu dana-dana si pihak kelebihan dana ini apakah cuma diendapin sama bank atau disimpan aja gitu sama bank? Nah, enggak nih teman-teman. Di sisi lain, bank juga mengelola dana ini sedemikian rupa untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau loan. Tentunya pihak yang menerima dana ini harus mengembalikan dana atau prinsipalnya ini beserta dengan bunga pinjamannya kepada bank pada saat jatuh tempo tentunya. Nah, berapa sih bunga pinjamannya? Tergantung siapa pihak-pihak peminjamnya dan kegunaannya itu untuk apa gitu loannya. Nah, jadi untuk jenis-jenis kredit itu kita bisa bagi dua aja yang gampang. Pertama itu ada kredit konsumtif. Dari namanya aja nih konsumtif, pastinya kredit ini digunakan untuk konsumsi perorangan. Misalnya seperti cicil untuk KPR rumah gitu, atau cicil untuk kendaraan bermotor, atau kartu kredit gitu. Nah, karena kebutuhannya ini untuk konsumsi, biasanya bunga yang harus dibayarkan juga lebih tinggi. Kalau bunga untuk kredit konsumtif ini, rata-rata lending rate-nya di Indonesia ini per November 2020 ada di sekitar 11% per tahunnya. Dari situ lawan dari kredit konsumtif ada juga namanya kredit produktif. Ini biasanya dalam bentuk modal usaha. Nah, biasanya pihak yang membutuhkannya itu bisa jadi UMKM atau bahkan korporasi yang membutuhkan uang lebih untuk modal kerjanya. Biasanya kan banyak loh UMKM yang udah mau menjalankan proyek, tapi untuk menjalankan proyek tersebut mereka butuh dana dong, karena mereka biasanya baru dibayar setelah proyeknya kelar gitu. Nah, supaya mereka bisa menjalankan proyeknya itu, mereka biasanya juga bisa pinjam nih ke bank. Atau misalnya untuk korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan bisnis untuk ekspansi bisnisnya mereka pasti butuh dana lebih juga bisa pinjam ke bank gitu. Nah, karena memang untuk keperluan yang produktif yang untuk menghasilkan lagi, biasanya lending rate untuk pinjaman produktif ini ada di sekitar 9% gitu. Per November 2020 rata-ratanya di 9%. Lebih murah ya daripada pinjaman untuk yang konsumtif. Nah, lalu pertanyaannya gimana sih bank itu bisa meraup keuntungan? Nah, bank itu mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang didapatkan bank dari pihak-pihak yang butuh dana tadi, yang kredit konsumsi sama kredit produktif tadi, lalu diselisihin dengan bunga yang harus dibayarin kepada pihak-pihak yang kelebihan dana, entah itu bunga untuk savings atau bunga untuk deposit gitu. Jadi selisihnya ini biasa kita kenal dengan net interest margin, yang juga merupakan matriks profitability bank yang penting nih. Jadi kesimpulannya, bagaimana bank meraup keuntungan? Bank makes money from money.
Nah, setelah kalian menonton video pertama tadi, kalian pasti jadi langsung kebayangkan how important a bank is dalam rangka memperdayakan masyarakat dan ekonomi sebuah negara. Para pemilik bisnis yang awalnya nggak bisa ekspansi dan berinovasi terhadap produknya karena keterbatasan biaya, bisa dipinjemin modal dulu nih sama bank. Terus akhirnya bisnisnya pun bisa berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi karyawan-karyawannya. Karyawannya pun yang habis digaji akhirnya bisa beli baju lebaran baru di toko baju lebaran yang akhirnya tokonya itu juga jadi punya penghasilan dari baju dagangannya itu, dan terus-terusan semua siklus itu akan terus berkembang menjadi sebuah economic creation bagi suatu negara. Jadi memang keberadaan bank itu memang sangat penting bagi negara gitu. Nah, at the same time, bank juga adalah bisnis yang paling beresiko loh. Kenapa? Ya karena bank kan mengelola dana dan menyalurkan dana dari pihak ketiga nih, bukan dananya dia sendiri gitu kan. Dananya tuh dari dana-dana orang yang menabung di bank gitu. Jadi banyak sekali risiko-risiko yang dihadapin sama bank. Contoh risiko yang dihadapi bank, misalnya risiko kredit, di mana debitur yang menerima pinjaman dari bank ini gagal bayar. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, risiko kredit bank menjadi semakin tinggi karena pelemahan ekonomi secara agregat, jadinya bisnis-bisnis pun jadi melemah kan. Kalau gitu, makanya kalau teman-teman tuh pernah dengar, pemerintah itu mengambil langkah untuk merestrukturisasi kredit supaya bank-bank ini bisa terselamatkan dari risiko kredit. Selain itu, contoh risiko yang penting lainnya adalah risiko pasar, yang disebabkan oleh pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang juga bisa merugikan bank. Nah, dua variabel yang paling impactful dalam risiko pasar ini adalah, pertama, suku bunga acuan atau BI 7-day repo rate. Contohnya saat ini, suku bunga acuan itu akhirnya berada di suku bunga yang terendah kan sejak 8 tahun terakhir. Itu ada di 3,75%. Nah, akhirnya kan secara nggak langsung, lending rate-nya bank itu juga harus ikutan turun nih, menyesuaikan dengan suku bunga acuan. Gitu. Akhirnya, tentunya net interest margin bank akan menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya variabel yang mempengaruhi itu seperti exchange rate atau nilai tukar gitu. Karena ketika bank melakukan transaksi derivatif, valuta asing atau forward, atau ketika dia punya utang atau ngutangin dalam bentuk mata uang asing, tentunya pergerakan exchange rate ini akan sangat berpengaruh berisiko bagi bank. Gitu. Jadi itu adalah contoh dua risiko yang sangat membuat bank itu menjadi bisnisnya itu menjadi risky gitu. Nah, makanya karena perannya yang secara fundamental itu dalam perekonomian negara itu sangat kuat gitu, dan ditambah dengan resikonya juga sebenarnya besar gitu. Makanya pemerintah menetapkan pengawasan dan regulasi yang ketat bagi bank di bawah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal pengaturan moneternya dari Bank Indonesia. Jadi bank itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Nah, beberapa contoh aturan yang ditetapin nih sama pemerintah untuk memastikan bahwa bank itu sehat, itu contohnya ada penetapan legal lending limit atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Di mana bank itu ternyata dilarang loh untuk mengkonsentrasikan penyediaan dananya biar nggak gagal gitu, biar nggak gagal bayar. Jadi ternyata bukan kita doang nih yang harus diversifikasi portofolio, tapi bank juga diwajibkan untuk diversifikasi portofolionya. Sehingga nanti penyediaan dana yang diberikan dan penetapan batas penyediaan dana serta penyediaan dana besar terhadap pihak dan atau kelompok usaha tertentu itu harus didiversifikasi. Selanjutnya, untuk menjaga kecukupan modal dan kualitas asetnya, bank juga diwajibkan untuk menjaga capital adequacy ratio-nya atau modal intinya gitu, minimal 6% dari aset tertimbang menurut resiko atau ATMR-nya. Nah, untuk rasio ini akan kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Selain itu juga kalau kalian pernah dengar NPL, nah bank tuh juga diwajibkan untuk menjaga angka NPL atau non-performing loan, rasio kredit bermasalah di angka 5%, di bawah 5% oleh OJK gitu. Jadi nanti dua rasio ini kita bahas lebih dalam ya di segmen selanjutnya. Tapi yang terakhir juga, biar kalian lebih yakin nih kalau emang industri perbankan ini tuh hadir nggak hanya sekedar memberikan layanan atau mempermudah transaksi keuangan gitu. Tapi bank juga menjalankan kebijakan moneter dalam upaya menjaga kestabilan perekonomian di suatu negara. Oleh sebab itu, bank-bank umum dituntut untuk memiliki tingkat likuiditas yang baik agar tahan ketika menghadapi krisis ekonomi. Caranya adalah dengan mengikuti penetapan giro wajib minimum atau GWM atau dana dan simpanan minimum yang harus dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi sekarang karena Bank Indonesia itu sedang melakukan kebijakan ekonomi moneter ekspansif, makanya giro wajib minimum bank ini yang harus disimpan Bank Indonesia itu dibuat lebih rendah, teman-teman. Soalnya biar uang yang ada di bank ini menjadi lebih liquid supaya perputarannya juga jadi lebih cepat untuk ekonomi kita biar bisa cepat pulih. Itu jadi memang bank-bank umum ini juga ikut membantu Bank Indonesia dalam menstabilisasi perekonomian Indonesia dalam kebijakan moneternya. Kesimpulannya, memang bank itu sangat berperan bagi ekonomi sebuah negara, membuat jasa bank ini akan selalu dibutuhkan, bahkan hingga ratusan tahun ke depan atau mungkin ribuan tahun ke depan gitu. Mungkin nantinya akan ada banyak kompetitor-kompetitor nih, misalnya sekarang lagi rising P2P lending gitu kan, atau mungkin e-money gitu. Sorry, bukan e-money, tapi fintech lainnya gitu. Tapi at the end of the day, jasa bank itu tidak akan pernah kita nggak butuhkan, teman-teman, karena bank itu bukan sekedar jasanya terhadap konsumen, tapi juga terhadap stabilisasi ekonomi negara. Karena itu membuat industri perbankan ini menjadi industri yang tepat ketika teman-teman mau berinvestasi dalam jangka panjang. Hai, balik lagi sama aku Gaby di Series Banking. Kalau di segmen sebelumnya kita udah belajar mengenai teori, di segmen ini kita akan mulai belajar menghitung nih. So, siap-siap otak kalian panas ya. Tenang aja, kamu bisa putar ulang videonya kapanpun kamu mau, yang penting kamu ngerti. Nah, teman-teman, berbeda dibandingkan dengan industri lainnya, balance sheet atau laporan posisi keuangan menjadi komponen dalam laporan keuangan yang paling penting bagi bank. Karena dari balance sheet itulah, bank akan menurunkan rasio-rasio keuangan yang paling penting sebagai indikator pengukuran kinerjanya. Hal ini sangat penting. Aku mau ajarin ke kalian nih, biar kalian bisa mendapatkan logika dasar untuk mengukur kinerja sebuah bank. So, bear with my explanation ya. Nih, teman-teman, berbeda dibandingkan dengan industri lainnya,
Perusahaan pada umumnya menjual barang dan jasa kepada pelanggan. Kalau barang ya let's say misalnya consumer goods nih, misalnya ICBP, dia jual barang-barang konsumsi seperti Indomie. Kalau jasa contohnya seperti rumah sakit, mitra keluarga Mika menjual jasa kesehatan. Lalu nanti pelanggan akan mengembalikan atau membayar mereka dalam bentuk uang kan atas barang atau jasa yang diterima sama si pelanggan ini. Dan selanjutnya perusahaan akan mencatat uang itu sebagai pendapatan. Nah, bank dan lembaga keuangan juga menjual barang dan jasa nih. Tapi barang dan jasanya ini tuh lebih terdiri dari uang instead of barang merujut gitu. Nah, ingat kan bisnis model sebuah bank yang aku jelasin di segmen sebelumnya. Bank itu menghimpun dana dari tabungan gitu, deposito dari dana pihak ketiga ke dalam bank lalu diolah untuk dijadikan pinjaman gitu kan, loan. Dan bank itu untungnya dari interest marginnya gitu kan, net interest margin dari yang bank terima dari kreditnya dan yang bank harus bayar gitu kan. Nah, ketika itu maka kita bisa lihat nih di balance sheet bank nih. Kalian bisa lihat di balance sheet-nya perbedaan balance sheet bank dengan non bank. Ketika di balance sheet bank kita bisa lihat di sisi aset ya, pertama loans atau kredit yang disalurkan tadi itu menjadi si asetnya si bank gitu. Beda kayak typical non banks gitu kan. Dan ketika di sisi kita balik ke sisi liabilities nih sekarang. Di sisi liabilities itu deposit atau dana pihak ketiga ini menjadi liabilities atau menjadi raw material si bank gitu. Meanwhile kalau misalkan di non bank itu kan liabilities itu kan semacam kayak kewajiban gitu kan, utang. Tapi kalau bank liabilitiesnya itu malah dijadiin raw material untuk diputer gitu kan utangnya atau depositonya ini, dana pihak ketiga ini diputar untuk menghasilkan kredit loans yang ada di sisi aset kan, yang akan menghasilkan interest margin gitu buat si bank gitu. Jadi di sini balance sheet-nya itu udah beda dan nanti perlakuannya di dalam mengukur rasio-rasio kinerja dan juga dalam mengukur valuasi bank gitu, nanti kita mau hitung valuasi atau intrinsic value si bank, itu pasti akan beda karena dari balance sheet atau nature dari laporan keuangan aja itu udah beda gitu dibandingkan dengan sektor-sektor industri lainnya. Nah, tapi untuk di video ini kita bakal belajar dulu nih dari rasio-rasio kinerja bank gitu. Dan di sini matriksnya itu bisa kita hitung dari namanya CAMEL. Itu singkatan ya dari CAMEL gitu. C-nya itu untuk capital adequacy, itu key matriksnya ada KPPM, lalu ada A, asset quality, itu ada CKPN dan NPL, lalu di M dan E itu adalah management efficiency dan earnings, itu ada ROE, ROA, NIM, BOPO, dan KASA kita akan belajar. Lalu terakhir tuh di L, itu liquidity, ada di LDR, key matriksnya. Gitu. Nanti kita akan belajar rasio-rasio keuangan ini teman-teman. Kenapa sih kita nggak perlu terlalu dalamin lah akuntansi perbankan? Karena akuntansi perbankan itu sangat amat complicated gitu. Yang penting kita ngerti rasio-rasio kinerja pengukuran ini aja, asal kita ngerti konsepnya, kita ngerti maksud dari ini tuh apa gitu, gimana cara bandinginnya, gimana yang bagus itu kayak gimana, asal kita ngerti konsep dasarnya, pasti kita bakal bisa nih memperbandingkan kinerja bank antara satu bank dengan bank lainnya gitu. Nah, nanti kita di akhir video di segmen ini, kita juga akan praktek nih. Aku akan ajarin teman-teman gimana sih caranya efisien untuk memasukkan rasio-rasio ini dan gimana sih cara bandinginnya ke satu bank di antara bank lain gitu. Nanti aku juga udah sediakan Excel-nya untuk teman-teman juga bisa praktik di akhir video di segmen ini bareng-bareng sama aku. So, keep watching ya teman-teman. Nah, kita masuk ya ke rasio pertama untuk menghitung C atau capital adequacy, yaitu kita bisa lihat dari namanya KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio CAR. Itu adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Nah, ingat kan bank itu tuh seperti yang aku ceritain di segmen sebelumnya adalah bisnis yang paling berisiko karena dia memanage uang, tabungan atau deposito dari pihak ketiga lalu dipinjemin nih ke orang-orang yang butuh kredit gitu. Sedangkan tentunya kredit ini pasti memiliki risiko dong. Jadi bank harus mengelola asetnya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa dana pihak ketiga ini tuh tetap aman gitu. Jadi bank harus punya modal yang cukup supaya sewaktu-waktu ketika pihak ketiga ini ingin menarik dananya, bank itu bisa membayar kembali atau bisa memiliki cukup modal untuk membalikin ke dana pihak ketiga ini gitu. Nah, jadi untuk KPMM, again, tujuannya untuk memastikan supaya dana pihak ketiga ini aman. Nah, cara menghitungnya bisa kita lihat di formula, yaitu di mana total modal dibagi dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko. Total modal ini bisa terdiri dari Tier 1 capital kita tambahkan dengan Tier 2 capital. Jadi Tier 1 capital ini adalah modal inti bank, lalu Tier 2 capital adalah modal pelengkap bank. Kita totalkan jadi total modal gitu. Lalu kita bagi dengan ATMR. Nah, ATMR itu apa? ATMR ini adalah aktiva tertimbang menurut resiko yang harus dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar sih exposure resiko dari suatu bank yang berasal dari pengelolaan asetnya. Jadi misalnya nih ketika bank memiliki total aset 100 juta, bank itu tuh harus breakdown klasifikasi aset 100 jutanya itu berdasarkan bobot resikonya itu kemana aja gitu. Nah, ini ada tabelnya kalian bisa lihat. Nah, jadi ketika total aset bank itu misal 100 juta nih, dengan prinsip-prinsip kehatian kita tuh harus ukur bobotnya itu berdasarkan ATMR gitu. Dan ATMR ini sudah ditetapin ya sama si OJK-nya gitu. Jadi nih, di sini kita bisa lihat di tabel, kita bisa lihat nih ketika asetnya bank itu ditaruh sebagai misalnya SBI atau surat berharga, itu tuh resikonya kan minim kan, karena kemungkinan negara itu nggak bisa balikin ke bank itu kan kecil gitu. Jadi di sini total bobotnya itu adalah 0 gitu. Meanwhile kalau misalnya kita lihat itu di bagian kredit itu makin ke bawah itu risikonya bobotnya makin besar kan. Memang itu sudah dibobotin dari aturannya gitu. Jadi memang kita sebenarnya nggak perlu hitung ATMR ini gitu. Yang penting kita ngerti konsepnya bahwa dari 100 juta aset milik bank, bank itu nggak bisa mengakui 100 jutanya karena bank itu harus sesuaikan dibobotin dulu berdasarkan risikonya gitu. Jadi sebenarnya tuh ATMR atau aset yang udah ditotalin dibobotin menurut risikonya tuh bersihnya tuh berapa gitu. Itu namanya konsep dari ATMR gitu.
Nah, balik lagi ke KPMM atau Capital Adequacy Ratio tadi, semakin tinggi rasionya, yang kita setelah hitung nih kita dapat hasilnya, semakin tinggi rasionya itu akan semakin baik nih bagi bank dalam menutupi berbagai risiko dalam menjalankan usaha bank. Artinya bank ini ketika dia CAR-nya lebih besar, artinya bank itu memiliki modal yang lebih cukup nih untuk menanggulangi berbagai kemungkinan risiko kerugian yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Dan sebenarnya saking memang pemerintah itu sudah atur gitu kan, OJK juga udah netapin bahwa rasio minimal untuk KPMM ini yang harus dipenuhin sama bank per 2019, aturan Basel 3 dari OJK itu udah netapin itu di 14%. Jadi kalau bank udah lewat di atas 14%, artinya itu sudah aman dan sehat artinya. Sementara kalau di 8-14%, kalian hitung, itu udah mulai harus hati-hati nih. Kalau dulu sih di tahun 2000-an awal di atas 8% itu udah cukup gitu, tapi sekarang minimal di 14% gitu. Nah, artinya kalau misalnya di bawah 8% artinya apa? Nah, itu artinya udah bahaya tuh teman-teman. Jadi make sure ketika kalian mengukur kinerja bank ini, make sure kalau kita beli bank yang KPMM-nya di atas 14% ya. Semakin besar rasio KPMM-nya, maka akan semakin baik. Nah, sekarang kita masuk ke matriks kedua, yaitu A, asset quality. Nah, kita ada dua rasio di sini. Pertama ada CKPN, lalu ada NPL. Kenapa sih asset quality ini penting banget untuk kita perhitungkan, teman-teman? Karena gini, walaupun memang sih pendapatan bank itu tuh paling besar dari kredit ya kan. Semakin pertumbuhan kredit dari bank itu semakin tinggi, maka bank itu akan semakin profitable karena nanti dia akan dapat interestnya lebih besar juga. Tapi pertumbuhan kredit itu juga harus kita pastikan supaya kreditnya tuh juga tetap kredit yang sehat gitu loh. Jangan sampai kreditnya bengkak, kreditnya besar, tapi kreditnya tuh gagal bayar gitu karena kreditnya tuh kualitasnya kurang baik gitu. Makanya kita harus perhitungkan asset quality gitu. Kalau kreditnya kurang baik, nanti banyak yang gagal bayar, namanya bank sedekah dong, bukan cari uang gitu kan. Nah, jadi kita akan masuk ke asset quality matrix. Nah, pertama itu ada CKPN namanya, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif. Nah, di sini tujuannya untuk menghitung CKPN adalah kita tuh mau lihat berapa sih kemungkinan kerugian atas total aset produktif yang ditanamkan oleh bank. Nah, CKPN ini formulanya adalah total CKPN ini sendiri kita bagi ke total aset produktif. Nih, pasti teman-teman pada bertanya kan, total CKPN itu apa sih, Gap, gitu kan. Nah, jadi gini, untuk kredit, pasti kan ada dong kredit si debitur yang nggak bayar tepat waktu gitu kan, atau menunggak gitu. Nah, jadi si CKPN itu dikelompokin teman-teman, yang udah nunggak dari 30 hari, 0-30 hari, lalu semakin lama gitu kan, bahkan sampai lebih dari 180 hari gitu kan. Contohnya di sini kita bisa lihat di kelompok tunggakan, semakin lama kreditnya, semakin lama menunggak, artinya bank itu harus udah mikir-mikir nih, oh ini artinya bisa jadi si debitur ini tuh nggak bisa bayar gitu, makanya nunggaknya jadi lama gitu kan. Nah, dari situ bank itu makanya dia membuat kayak namanya cadangan gitu, kerugian piutang gitu. Jadi dikali outstanding debt-nya, itu kita bisa lihat ya di kolom selanjutnya, outstanding kali PD dikali LGD. Nah, outstanding atau jumlah kredit yang tertunggak itu dikali ke PD. PD itu adalah probability of default. Kita bisa lihat nih, semakin lama kreditnya menunggak, makanya PD-nya itu probability bahwa si kreditnya itu nggak bisa dibalikin, pinjaman itu nggak bisa dibalikin sama si debiturnya itu semakin besar kan, semakin ke bawah gitu. Jadinya bank itu dikaliin gitu. Dan akhirnya itu muncullah CKPN atau cadangan kerugian piutang gitu. Kira-kira ini gue bakal rugi sebesar apa sih gitu dari kemungkinan yang nggak bisa dibayar sama si debiturnya ini gitu. Itu dapatnya CKPN. Terus pasti teman-teman juga nanya nih, apa sih total aset produktif itu apa? Aset produktif perbankan itu apa gitu. Jadi aset produktif perbankan itu adalah penyediaan dana bank yang bank itu tanam gitu ya untuk memperoleh penghasilan gitu. Nih kita lihat ke balance sheet-nya si bank ya. Di aset, di bagian aset itu kan ada berbagai macam aset kan. Nah, aset produktif perbankan adalah aset-aset yang si bank ini tanam ke account-account yang bisa kemungkinan menghasilkan pendapatan gitu atau interest buat bank gitu. Jadi di dalam tabel ini kita bisa lihat di balance sheet itu dari yang nomor 3 sampai nomor 12 gitu. Itu adalah aset produktif perbankan gitu. Jadi contohnya kayak penyertaan modal atau surat berharga bank gitu yang ditaruh, atau penyertaan bank kayak penagihan bank gitu terhadap bank-bank lain gitu. Itu kan bank itu pasti dapat interest kan atau dapat pendapatan dari sana kan. Nah, itu namanya aset produktif perbankan. Nah, di sini aset produktif perbankan ini kita bisa lihat kan yang di nomor 13 itu CKPN nih, cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jadi nanti rasio CKPN itu kita dapatnya dari si total CKPN yang nomor 13 tadi itu dibagi ke total dari account yang nomor 3 sampai ke nomor 12 itu total aset produktifnya. Kita bagi, dapat rasionya. Lalu artinya CKPN ini semakin besar, artinya ekspektasi si bank ini terhadap kredit macet itu semakin besar gitu. Artinya sebenarnya kurang baik ya kalau semakin besar gitu kan. Bank itu lebih merasa bahwa akan ada banyak yang gagal bayar gitu kan. Makanya rasio CKPN kalau bisa lebih kecil itu akan semakin baik gitu. Nah, moving on dari CKPN, kita lanjut ke rasio yang selanjutnya, itu rasio NPL, yang kedua dari asset quality, non-performing loan. Tujuannya tuh kita mau menghitung seberapa besar resiko kredit yang gagal bayar terhadap total kredit yang disalurkan gitu. Nah, jadi gini teman-teman, si Bank Indonesia itu udah menetapkan namanya kolektibilitas kredit. Itu dibagi, kredit itu dibagi jadi lancar, itu ketika si debiturnya itu berhasil membayar kredit tepat waktu, lalu dalam perhatian khusus, itu ketika menunggak 1-30 hari, lalu juga ada kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri di ke bawah itu, semakin ke bawah itu semakin menunggaknya semakin lama gitu kan. Nah, ini namanya kolektibilitas si kredit. Nah, untuk menghitung NPL ini formulanya adalah pertama hitung NPL gross-nya. NPL gross itu adalah kita totalin berapa sih outstanding kredit yang dari kurang lancar diragukan ditambah ke kredit macet itu berapa, totalnya namanya NPL gross dibagi ke total kredit yang disalurkan gitu. Nah, bedanya apa sama CKPN? Kalau kita ngelihat NPL, kita cuma mau hitung terhadap kreditnya aja, total kredit yang disalurkan. Sedangkan kalau CKPN itu kita mentotalkannya dibaginya berdasarkan total aset produktifnya bank gitu. Jadi beda ya, karena kan kredit itu termasuk dalam aset produktif bank, tapi aset produktif bank itu bukan kredit gitu kan.
Nah, jadi NPL tuh hanya murni mau hitung kreditnya aja gitu. Nah, rule of thumb-nya ketika kalian mendapatkan hasilnya itu di bawah 5%, which is 5% adalah batas yang ditetapkan sama OJK gitu untuk melihat bahwa aset kualitas bank itu tuh sehat gitu. Jadi, usahain supaya NPL itu di bawah 5%. Nah, ketika di atas 5%, artinya bank itu udah nggak sehat, teman-teman. Udah lebih dari batas amannya. Artinya, kalau di atas 5%, kemungkinan kolektibilitasnya tuh NPL itu rendah gitu kan. Kredit-kreditnya tuh nggak sehat gitu, karena nggak bisa dibalikin atau nggak bisa, kemungkinan gagalnya besar gitu kan, artinya logikanya gitu sih. Nah, makanya kalau teman-teman tahu kan di 2020 itu kan krisis COVID-19 ini akhirnya si pemerintah itu menetapkan supaya bank itu bisa merestrukturisasi kreditnya kan. Nah, kenapa si OJK itu harus menetapkan peraturan itu? Ya ini supaya menjaga NPL bank, supaya NPL bank itu tetap di angka di bawah 5% gitu, tetap sehat gitu. Nah, selanjutnya kan ini NPL gross ya, kalau teman-teman mau hitung NPL gross. Selanjutnya ini ada NPL yang netnya. Nah, sama seperti NPL gross, bedanya kita ganti aja NPL gross-nya, itu kita kurangin dulu sama CKPN gitu, dibagi sama total kredit yang disalurkan. Nah, again, kalau mau ngomongin NPL, mau gross atau mau net, semakin kecil angka NPL itu artinya semakin bagus. Artinya kemungkinan kreditnya gagal bayar itu sedikit kan, which is lebih bagus. Jadi, kalau kita mau bandingin antara bank, kita lihat NPL-nya yang lebih rendah, bukan yang paling rendah. Yang lebih rendah itu artinya lebih bagus gitu. Tapi aku pribadi aku lebih pilih NPL gross daripada NPL net. Kenapa? Karena kalau teman-teman bisa lihat di atasnya ini, untuk yang ngebaginya ini, NPL gross itu dikurangi CKPN dulu kan. Nah, artinya kalau misalnya NPL makin kecil kan bisa aja CKPN itu besar kan. Nah, sedangkan CKPN ini kan bisa tergantung manajemennya bank ini kan, bisa dimain-mainin angkanya gitu. Jadi menurut aku agak kurang reliable sih. Makanya juga sebenarnya kalau di media-media atau di OJK itu semua selalu menyampaikan NPL itu dalam bentuk NPL gross gitu. Jadi kalau aku harus pilih satu antara 3 rasio ini untuk menghitung aset quality, aku akan pilih NPL gross. Nah, ini kita udah belajar tentang aset quality, habis ini kita akan lanjut ke rasio selanjutnya. Nah, kita lanjut ya ke rasio ketiga, yaitu yang M dan E, Management Efficiency dan Earnings gitu. Nah, kenapa menurut aku disatuin aja? Karena sebenarnya ketika kita mau melihat apakah si manajer itu efisien atau enggak dalam mengelola asetnya, kita bisa lihat nih dari profitnya gitu kan. Semakin profitability rasionya itu semakin tinggi, artinya si manajer itu mampu untuk mengelola sumber dayanya gitu sedemikian rupa biar bisa mendapatkan profit yang tinggi gitu. Jadi, kita satuin aja Management Efficiency dengan Profitability. Di sini ada 5 rasio yang akan aku bahas. Pertama itu ada ROE atau Return on Equity. ROE ini pasti teman-teman udah gak asing lah ya, di semua industri tuh kepake nih rasio profitability yang satu ini, ROE. Tujuannya kita mau melihat kemampuan si bank dalam menghasilkan laba dari investasi si pemegang sahamnya gitu di perusahaan tersebut. Nah, formulanya artinya laba bersih setelah pajak, earnings kita bagi dengan equity kan, total equity, kita dapat angka ROE. Rule of thumb-nya semakin besar artinya semakin profitable atau semakin bagus si perusahaan ini gitu. Nah, selanjutnya setelah ROE kita moving on ke ROA gitu, return on asset. Yang sebenarnya kalau di perbankan ROA ini tuh jauh lebih penting dibandingkan ROE. Karena kan di bagian aset di neracanya bank, aset ini kan dana apa namanya yang disalurkan kan sama bank ke kredit gitu, aset produktif yang untuk menciptakan uang gitu. Jadinya ROA ini jadi pengukuran yang common atau yang lebih penting dibandingkan dengan ROE. Nah, tujuannya dari ROA kita mau melihat nih kemampuan si bank ini dalam menghasilkan laba dari aset-aset yang dimiliki oleh si bank sendiri. Jadi formulanya itu laba bersih setelah pajak kita bagi ke total asetnya si bank. Nah, nanti ROI ini sebenarnya benchmarknya itu kalau udah di atas 1% itu artinya udah cukup bagus teman-teman, 1% gitu. Karena emang biasanya ROI itu nggak akan sebesar ROE persentasenya gitu. Tapi kalau udah di atas 1%, kalau udah di atas 1% itu udah bagus. Jadi semakin besar tapi itu artinya semakin profitable dan semakin bagus si ROI-nya ini. Nah, next kita lanjut ke pengukuran yang ketiga, itu ada namanya net interest margin gitu. Kita mau mengukur kemampuan si manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Nah, ini ada formulanya di mana NIM itu didapat dari pendapatan bunga bersih dibagi ke total aset produktifnya. Tadi total aset produktif udah tahu ya, aset produktif udah dijelasin di video di sebelum ini gitu. Lalu pendapatan bunga bersih ini bisa kita dapat dari pendapatan bunga yang didapat dari lending atau dari kredit-kredit yang disalurkan, kita kurangi dengan beban bunga yang harus dibayar sama bank untuk pihak ketiga gitu kan. Jadi nanti bersihnya berapa dibagi ke total aset produktif. Nah, rule of thumb-nya artinya semakin besar NIM-nya ini artinya bank itu akan semakin bagus dan semakin profitable. Yang selanjutnya di rasio management efficiency dan profitability ada namanya BOPO. Itu beban operasional terhadap pendapatan operasional. Tujuannya itu mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola beban operasionalnya gitu. Sebanyak apa sih dia dari pendapatan operasionalnya gitu. Formula untuk mendapatkan BOPO itu simple, kita tinggal bagi aja beban operasional dibagi ke pendapatan operasional si bank ini gitu. Rule of thumb-nya ketika angka BOPO ini tuh semakin besar artinya kurang bagus ya teman-teman, karena kan biaya kan, beban kan gitu. Kalau semakin besar artinya bank itu boncos teman-teman, kayak lebih efektif ketika BOPO itu semakin kecil gitu. Dan bahkan ketika BOPO itu udah lebih dari 100% artinya bank itu rugi secara operasional gitu. Jadi ketika kita bandingin rasio BOPO antar bank, kita cari yang rasio BOPO-nya ini yang paling kecil. Nah, rasio terakhir itu namanya
KASA, Current Account Savings Account. Tujuannya apa sih? Tujuannya di sini kita mau mengukur nih seberapa proporsi simpanan dalam bentuk giro dan tabungan terhadap total simpanan. Nah, kenapa rasio KASA ini tuh menjadi penting di profitability? Karena gini teman-teman, kan liabilitas atau dana pihak ketiga nih, ada balance sheet nih di sini aku kasih screenshotnya. Ketika kita lihat ke balance sheet yang di bagian liability, nomor 1, 2, 3 itu di perbankan mana aja tuh pasti 1 itu giro, lalu 2 itu tabungan, 3 itu deposito, ya kan? Nah, untuk nomor 1 sama 2, giro dan tabungan, bank ini secara tahunannya memberikan bunganya lebih kecil dibandingkan deposito gitu. Kalau deposito kan di 3 sampai 6%-an. Tapi kalau yang giro dan tabungan itu di sekitar di bawah 1% lah, di bawah 1% sampai maksimal 2% itu giro dan tabungan gitu. Nah, makanya ketika KASA, giro dan tabungan ini rasionya lebih besar dari total deposito atau total dana pihak ketiganya, artinya dana yang didapatkan bank sebagai raw materialnya ini untuk dipinjemin lagi itu lebih murah kan, karena bank itu balikin bunganya tuh nggak sebesar bunga deposito gitu. Jadi logikanya KASA ini tuh semakin besar KASA-nya, artinya dana untuk bank ini olah dan bank ini pinjamkan ke orang lain, ke peminjam itu akan lebih murah dan lebih bagus gitu. Jadi KASA ini simple, KASA itu kamu tambahin si giro dan tabungan ini ditambahkan lalu dibagi ke total giro ditambah tabungan ditambah deposito atau total deposito. Jadi nomor 1 ditambah nomor 2 dibagi total 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau semakin besar semakin bagus. Nah, kita udah belajar 5 rasio yang ada di management efficiency dan profitability. Kalau misalnya harus pilih salah satu, untuk mana nih ya? Kalau aku mau tentuin kan kita belajar 5 nih. Kalau aku harus cuma pilih satu, yang mana yang jadi penentu, aku akan pilih ROA. Nah, selanjutnya kita akan belajar rasio terakhir yang L ya, yang liquidity. Nah, sekarang kita akan masuk ke matriks terakhir nih dari Camel, itu L, liquidity. Liquidity ini menjadi penting nih buat bank, karena bank itu harus memastikan asetnya yang liquid untuk dibalikin sewaktu-waktu si pihak ketiga itu membutuhkan atau mau menarik dananya gitu. Jadi liquidity harus dijaga oleh bank. Dan rasio yang bisa mengukur itu adalah LDR atau loan to deposit ratio. Nah, tujuan dari mengukur LDR ini adalah mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit gitu sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank gitu. Jadi, untuk formulanya sendiri, LDR itu adalah total loans atau total kredit yang disalurkan dibagi dengan total deposits atau total dana pihak ketiga gitu. Nah, artinya gimana tuh? Semakin besar LDR-nya, artinya semakin si bank itu menggunakan dana pihak ketiga itu untuk disalurkan ke kredit itu semakin banyak gitu kan. Artinya kalau semakin besar atau semakin kecil sih sebenarnya nggak ada baik atau buruknya sih teman-teman. Tapi kalau misalkan dia besar banget, itu artinya bank itu jadi rawan banget nih karena dana pihak ketiganya disalurin sebagai kredit itu jadi semakin banyak kan, semakin besar kan. Itu kita mau lihat nih bank ini cukup rawan artinya. Tapi kalau misalnya LDR kecil, kalau LDR kecil itu let's say di bawah 50% itu artinya kurang efektif teman-teman. Artinya dana pihak ketiganya itu nggak dipakai atau nggak dijadiin kredit gitu sama si bank gitu, itu kurang efektif. Jadi sebenarnya untuk LDR ini tidak ada patokan yang mana yang lebih besar atau lebih kecil atau lebih baik, tapi kita jadi bisa ukur aja apakah bank ini lebih rawan dari bank yang lain atau ada yang lebih efektif kah dari yang lebih lain, seperti itu. Jadi kita udah belajar rasio Camel. Setelah ini kita akan mempraktikkan nih bagaimana caranya untuk memindahkan rasio-rasio ini dan mengcompare antara bank satu dengan bank yang lainnya. Dari rasio ini bank mana yang lebih bagus gitu secara rasionya. Dan nanti kita akan belajar di video setelah ini. Hai semuanya, kembali lagi dalam sesi praktek. Kali ini, tadi kita udah pelajari ini dari video-video di segmen ini. Di segmen sebelumnya tuh aku udah jelasin kan tentang penjelasan rasio-rasio. Tapi di sini kalian juga bisa download Excel ini. Di sini aku udah siapkan ya. Di sini dalam bentuk Excelnya. Jadi kita akan praktik lewat Excel kan. Tapi untuk kalian biar kalian lupa gitu, kalian gak harus lihat video aku lagi. Kalian bisa langsung lihat dari rangkuman yang udah aku buat nih untuk kalian di Excelnya ini. Nah, ini kalian bisa lihat kalau kalian lupa sama rasio-rasio yang tadi. Nah, sekarang kita akan praktik bagaimana sih untuk memperbandingkan rasio-rasio satu dibandingkan dengan rasio lainnya gitu teman-teman. Karena at the end, rasio itu kan cuma angka ya. Angkanya itu buat apa sih? Gimana cara kita mengukurnya itu kita harus bandingkan gitu. Kita harus compare dengan peers-nya gitu atau dengan teman-temannya gitu. Nggak bisa kita cuman oh ya ini angka segini gitu. Nggak bisa kita ambil kesimpulan ya nggak? Nah, yang penting ketika teman-teman mau mengcompare sebuah perusahaan itu, teman-teman harus bandingin satu bank itu dengan bank-bank lainnya gitu yang satu jenis gitu. Karena kan bank itu ada beda-beda kan. Ada bank syariah, ada bank yang masih mid caps, ada bank pembangunan daerah gitu kan. Nah, di sini cerita aku mau bandingin BBNI, 4 bank buku besar itu. Jadi aku bisa bandingin 4 ini gitu. Ketika aku di sini masukin BRIS nih misalnya itu udah nggak relevan karena ya itu beda kan, beda kompetitor gitu. Jadi kita harus bandingin juga sama kompetitor sejenis gitu. Nah, di sini aku akan bandingkan juga rasio itu nggak cuma bisa dibandingkan dari antar bank, tapi rasio itu juga bisa kita bandingkan antar timeline gitu, antar waktu secara historis gitu. Apakah nanti dia trennya grow gitu, naik atau enggak gitu kan. Jadi selain antar kompetitor kita bisa bandingkan dengan antar waktu. Nah, sekarang aku akan ajarin ke kalian bagaimana sih caranya supaya kita cepat untuk mengisi semuanya ini gitu. Dan kenapa pakai cara ini aja? Karena menurut aku, again, tadi aku udah bilang juga di awal, akuntansi untuk perbankan itu sedikit rumit, teman-teman. Dan ini juga untuk efisiensi waktu kalian aja gitu. Aku akan ajarin cara cepet yang penting kan kalian udah ngerti konsep kan? Kalian udah ngerti rasio ini tuh artinya apa, meaningsnya apa. Nah, sekarang kita bakal belajar dari mana sih kalian bisa mendapatkan rasio-rasio ini secara cepat gitu, supaya kalian juga bisa lebih cepat bandinginnya. Nah, pertama, kita masuk dulu ya ke website Bursa Efek Indonesia. Lalu kita masuk ke perusahaan tercatat, masuk ke keterbukaan informasi. Nanti kalian pencet keterbukaan informasi seperti ini, lalu kalian akan disuruh masukin kode nama perusahaan. Karena aku mau lihat BBNI, cari BBNI, lalu kata kuncinya masukkan iklan keuangan. Darinya itu dari periode yang baru-baru aja. Ya, misal dari Desember ya, sampai saat ini di syuting di 15 Februari. Kita cari. Nah, di sini ada berbagai pilihan kalian bisa lihat, tapi coba aja iseng-iseng masukin nih.
Nah ini tuh apa sih gap? Nah iklan keuangan itu jadi segini untuk perbankan, nama juga bank kan dia wajib untuk terbuka gitu informasinya kepada publik gitu kan. Nah si bank ini kan wajib gitu untuk nge-publish ini ada namanya consolidated atau financial statements lah punya bank itu yang dia harus publish either ke koran gitu, koran atau ke media gitu intinya sebagai bukti pertanggungjawaban si bank itu terhadap publik gitu. Dan bank ini untuk iklan ini tuh dia punya template yang sama gitu. Nih kita bisa lihat di sini ada balance sheet ya, financial position-nya gitu. Di sini ada profit and loss, ada lending rate, terus calculation dari CAR, capital adequacy ratio-nya. Dan yang terpenting ya kalian cari ini semua itu template akan sama di semua perbankan. Ini kan aku cuma ajarin yang BBNI. Nanti kalian download sendiri ya. BMRI, BBCA sama BBRI-nya di download sendiri sama persis caranya. Ketika kalian lihat filenya ada banyak banget, kalian buka aja satu-satu, kalian cari yang ada benar-benar ada iklan keuangan kayak gini, semuanya ada. Tenang aja. Nah, nih yang paling penting nih, yang paling wow, itu ada di sini financial ratios. Di sini kalian jadi bisa lihat, kalian bisa perbandingkan rasio-rasionya. Nih, tadi kan rasionya untuk penjelasannya sudah ada di video-video sebelumnya. Penting sekarang kita ekstrak lah datanya. Dan lebih keren lagi, rasionya ini tuh ada di tahun sebelumnya juga, jadi kita bisa lihat growth-nya itu gimana gitu, apakah naik, apakah turun, lebih baik atau lebih buruk gitu di tahun setelahnya. Oke? Jadi sekarang kita mau pindahin nih ke Excel ya kan. Di 2019 2020 ada datanya di sini. Nah, selain itu di sini kan kalau di Excel kalian lihat nih ada industri ya. Ada industri. Nah, ini tuh dapat datanya dari mana sih, Gap? Nah, datanya ini bisa kalian lihat di OJK. Nah, kalian buka masuk ke ojk.go.id, kalian masuk ke data dan statistik, pilihnya yang perbankan. Perbankan masuk ke statistik perbankan Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini cari yang November 2020 aja. Nah, ini yang paling baru nih. Nih, di sini ada statistik guys, perbankan Indonesia. Dari NPL-nya. Nih, NPL dikasih tahu. Jadi per November 2020 ini yang paling baru ya guys. Jadi pakai yang ini aja karena yang paling baru. Per November 2020 tuh di 3,18 gitu. Kita bisa masukin nih ke sini NPL. Di sini NPL-nya per 2020 kan artinya. Di sini ya gross. Tuh aku bilang kan semua itu. Nah, tuh 3,18. Dan seterusnya berada di sini nih ada apa aja. Di sini kita bisa cari nih CAR, BOPO, LDR, NIM sama ROA. Nah, udah nih masukin aja ke kita pindahin nih. Kan udah dapat angka-angkanya, kita tinggal pindahin ya. Kita masukin ya 2020. Sini kita cheat aja ya, langsung biar cepat nih. Kalian masukin ya satu-satu. Nah, kalau CASA ini kan nggak ada ya di sini. Ya kan? CASA-nya dari mana Gap nih? Nggak ada CASA di sini. Sorry, kasa. Ngomongnya kasa. Nggak ada kasanya di sini. Kasanya dari mana sih? Nah, kasanya itu nih guys, kalian itu kasa kan tadi ingat kan rasio, giro dan tabungan dibagi ke total deposito. Jadi di sini sebenarnya walaupun nggak ada angkanya, tapi kita bisa hitung aja. Nih kita tambahkan gironya, giro 2020 tambah tabungan 2020 dibagi ke giro tambah tabungan tambah deposito di 2020. Itu nanti rasionya itu namanya rasio kasa gitu. Itu harus hitungnya sendiri nih. Kalian bisa lihat ya hitungannya. Kalian bisa lihat. Jadi ini rata-rata industri atau satu bank, seluruh bank konvensional di Indonesia tuh ini gitu artinya. Jadi kita nggak cuma bandingin antar kompetitor, tapi kita juga bandingkan dengan satu industri perbankan satu Indonesia gitu. Jadinya lebih mantap perbandingannya. Nah, next ya, kita langsung aja masukin di sini kita split screen aja biar cepet. Kita masuk ke BBNI. Nah, ini kalau kalian udah download nih, kalian bisa lihat kan di sini. Nah, kita masukin ya satu-satu nih dari 2019. Nah, kita masuknya ke carinya langsung nih guys, kalian cari rasio keuangan nih, laporan rasio keuangan nih. Seperti ini pasti ada di seluruhnya. Mau di yang BBRI, BMRI ini, BMRI, BBCA itu akan ada rasio keuangan semua template-nya sama persis. Jadi benar-benar tinggal kalian lihat aja. Nah, nih masukin yang 2019 ya, 2019 dan 2020, pindahin nih ke sini, ya kan? Ini udah ada semua, kalian benar-benar tinggal pindahin nih. Kita masukin ya 2019. Sebenarnya udah aku masukin aja sih, kita tinggal ganti warna. Nah, tada. Nah, ini kalau dapet dari mana? Ada yang nanya nih, lihat dari sini ya. Benar-benar aku cuman copy aja dari sini. Sama BBNI juga yang di 2000. Nah, ada BTW ini industrinya juga ya 2019 caranya sama kayak tadi. Kita lihat data statistik OJK yang tapi yang Desember 2019. Nanti kita masukin satu industrinya bagaimana. Ini kita bisa lihat ya di BBNI aku gedein dulu. Nah, kita bisa lihat BBNI dengan BBNI 2019 dengan 2020. Kita bisa bandingkan. Pertama dari rasio KPMM. Ternyata di 2020 turun nih. Sebenarnya masih bagus ya, walaupun turun kan dia masih di atas 14%, yaitu requirement-nya di atas 14% kan. Jadi ini sebenarnya masih aman lah, tapi kita bisa lihat turun aja gitu, karena memang mungkin kan ya di 2020 namanya juga ada pandemi, ada krisis gitu kan. Lalu juga CKPN, kita bisa lihat CKPN langsung naik banget nih guys nih. Pokoknya rasio aset quality itu langsung naik semua ya, soalnya karena adanya corona, pelemahan ekonomi gitu kan, pastinya rasio-rasio aset quality-nya, kredit-kreditnya yang outstanding itu jadinya orang-orang tuh kemungkinan gagal bayar makin tinggi, risiko makin tinggi kan, karena ya memang pandemi gitu. Kita bisa lihat kan. Tapi NPL net ini turun guys, kalian bisa lihat ya. CKPN NPL gross naik, tapi NPL net turun. Nah, NPL net turun, ini sebenarnya kan again karena kalau kalian balik nih ke rumus NPL net itu kan dia atasnya NPL gross dikurang CKPN kan, baru dibagi ke total kredit. Nah, NPL net turun ini tuh sebenarnya menurut aku makanya misleading nih, kayak jangan hitung dari NPL net karena CKPN-nya naik kan, ngebengkak nih CKPN-nya. Makanya jadi turun gitu NPL net-nya. Dan makanya sebenarnya kita hitungnya dari NPL gross aja gitu. Dan ini NPL gross-nya tuh udah di atasnya rata-rata gitu loh. Di atas rata-rata industri, artinya nggak bagus ya. Kalau NPL kan soalnya makin kecil baru makin bagus kan. Sama ini juga KPPM-nya BNI juga di bawahnya industri gitu. Kalau KPPM kan makin gede makin bagus. Kalau kalau NPL makin gede makin jelek gitu kan. Artinya sebenarnya BNI ini performanya masih di bawahnya industri. Nah, lalu kita bandingin lah rasio selanjutnya ROE. Return on equity-nya
turun jauh ya teman-teman, dari 14% jadi cuma 2,86%. Ini turunnya jauh banget ya. Terus juga ROA juga turun banget dari 2,42 jadi 0,54%. Dan ini performanya benar-benar jauh di bawah industri banget ya nih, dari 1,64 ke 0,54. Ingat kalau ROA itu yang bagus itu di atas 1%. Jadi ini bisa dibilang ROA-nya BNI di tahun 2020 masih kurang banget nih. Lalu NIM, net interest margin juga dari sini ya turun sih, cuman nggak signifikan ya turunnya dari 2019 ke 2020, dan dia masih di atasnya industri net interest marginnya. Lalu BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Di sini kita bisa lihat nih membengkak banget ya. Kalau biaya kan jadi artinya dia itu biayanya tuh lebih tinggi gitu, operasional terhadap pendapatan operasional tuh 93%. Itu kan tinggi banget ya. Jadinya ya membengkak banget lah untuk di tahun 2020 ini gitu. Dan di rasio kasanya, kasanya masih bagus ya, masih nggak terlalu beda jauh gitu. Tapi untuk 68% ini masih di atasnya industri ya kan. Dan ini artinya performanya cukup bagus di kasa. Lalu liquidity-nya juga di sini kita bisa lihat bahwa liquidity-nya dia turun ya dari 91% jadi 87, tapi dia masih di atasnya sih industri. Jadi ini oke lah. Jadi sebenarnya masih kurang bagus nih performanya. Lalu kita sekarang lihat nih BBRI, BBCA, BMRI itu gimana. Nah, ini caranya masukin satu-satu kayak tadi. Aku nggak akan ulang, kita langsung reveal aja ya. Nah, ada. Nah, di sini baru kita bisa komparasi nih yang bagus yang mana kan. Nah, kita bisa lihat nih bahwa coba kita lihat dari KPMM ya. Bahwa sebenarnya kebanyakan dari bank itu kecuali BCA ya. BCA lihat ya, KPMM-nya tuh dari tahun 2019 ke 2020 malah naik nih BCA ya. Kita bisa lihat. Sedangkan yang lain tuh menurun. Nih, terus juga dia emang paling bagus ya, paling besar nih BCA. Lalu kita masuk ke rasio asset quality. Kita bisa lihat nih, di seluruh bank itu asset quality-nya tuh menurun, ya kan? Asset quality-nya makin besar. Kalau makin besar makin jelek ya asset quality. Kalau rasio makin besar, karena ya memang risiko corona gitu. Jadi ketika kita mau bandingkan, jangan cuma bandingkan oh gila jadi makin besar gitu 2019 ke 2020. Kita juga pinter-pinter nih, oh ya karena emang lagi corona, jadi memang asset quality-nya bang, kreditnya bang, jadi lebih kemungkinan gagal bayar gitu. Nah di sini kita bisa lihat memang biasanya paling bagus ya, dia cuma di 2,78%, dan bahkan di NPL-nya juga masih bagus banget di 1,79% gitu. NPL gross. Lalu NPL net juga paling kecil BMRI sih di sini 0,43%, tapi dia CKP-nya besar gitu kan. Oke lah, kita kasih tanda untuk BMRI lebih bagus soalnya. Lalu masuk ke manajemen efficiency dan profitability ya. Kita lihat dari ROE. Ya emang perbankan itu turun ya, tapi kita bisa lihat BCA itu benar-benar masih bagus. Dia dari 17,97 turunnya cuma ke 16,54%. Terus juga ini tinggi banget loh, angka segini tuh tinggi banget gitu. Aku biasa sih ngelihat kalau ROE itu di atas 8% menurut aku udah bagus. Lalu ROA itu ya ini banyak ya, semuanya masih di atas 1% kecuali BNI ya kan. Tapi kita juga bisa lihat nih semuanya pada turun ROA-nya gitu kan. Tapi ini paling bagus masih BCA lagi, ROA-nya di 3,32%. Lalu NIM, net interest margin, ya semuanya juga turun pastinya karena ya tentunya dengan COVID ini kalian juga tahu, pernah dengar kan kalau loan growth atau pertumbuhan kredit itu jadi turun. Jadi orang lebih banyak menyimpan uang daripada kredit gitu, daripada meminta untuk dipinjamkan gitu ibaratnya. Mereka menunda pengeluaran mereka. Jadi memang pastinya net interest margin perbankan itu kebanyakan akan turun. Nah, tapi tetap paling bagus BCA ya. Di sini yang paling bagus itu BRI. Karena memang BRI ini tuh segmen pinjaman kreditnya, kalau teman-teman tahu itu adalah UMKM gitu. Jadi malah dia tuh NIM-nya tuh tidak terlalu berdampak gitu. Nah, selanjutnya BOPO, biaya operasional. Nah, BOPO itu semuanya mesti pada naik juga ya, tapi memang paling bagus BCA. BCA itu biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya itu masih kecil nih, masih 63%, dia masih di bawah industri kan. Meanwhile yang lain itu udah lumayan meningkat dibandingkan 2019, tapi sebenarnya untuk BRI sama BMRI itu dia masih di bawah industri ya. Industrinya di 86 kan. BRI sama BMRI masih di bawah ininya industri. Lalu kita ke kasa. Kalau kasa juga semuanya kebanyakan pada naik ya, kecuali BMRI ya. Kasanya semua pada naik kecuali BMRI. Lalu di sini kasa yang paling bagus di BCA again. BCA tuh benar-benar ya, kasanya tuh di 76,93%. Ingat kalau kasanya semakin tinggi, artinya rasio dana untuk si perusahaan itu untuk dana murahnya gitu lah, dana yang lebih murah itu lebih besar gitu kan. Nah, kalau lupa nonton lagi video yang kasa. Nah, BTW aku tadi lupa jelasin nih kasa tuh dapat dari mana. Pasti nanti ada kalian yang nanya nih. Kalau kasa itu tidak ada guys di rasio nih. Kita buka ya, rasionya di sini nggak ada kasa. Nah, tapi kasa bisa kita dapatkan. Kita buka ke balance sheet. Nah, ini balance sheet. Di balance sheet kita tambahin, kita manual ya. Jadi ini kan BNI nih. Kita lihat ya 2020. Kasa nih, sini ya. Ini angkanya dari mana nih? Kamu tambahin yang giro tambah tabungan. Nih angka sini. Kamu tambahin lalu kamu bagi total ketiga ini. Nih. Jadi 1 tambah 2 dibagi 1 tambah 2 tambah 3 gitu. Itu namanya kasa. Jadi ini emang harus manual untuk kasa. Sisanya kan tinggal ekstrak pindahin aja gitu. Nah, oke selesai. Jadi kita udah bandingkan. Artinya sebenarnya terakhir liquidity ya kita bisa lihat ya di sini semuanya liquidity-nya berkurang ya, berkurang liquidity-nya. Nah, tapi kan sebenarnya untuk LDR ini kan gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Kalau di tahun 2019 tuh pada mau hampir 100% semua nih, 90, 90, 90, udah risky banget kan. Mungkin memang setelah corona bank itu menurunkan tingkat kerawanannya gitu, karena loan-nya mungkin juga turun, jadi LDR juga ikutan turun, tapi memang mungkin bank itu jadi lebih berhati-hati dalam meminjamkan loan-nya gitu. Jadi LDR-nya itu ditekan jadi lebih rendah. Tapi kan sebenarnya kalau untuk LDR, kalau selama nggak di bawah 50% itu ya masih aman lah gitu. Jadi ini nggak ada yang menang ya. Nah kita bisa lihat di sini yang menang itu yang paling bagus kinerjanya memang BBCA gitu kan. Kita bisa lihat dia selalu
paling di atas gitu dibandingkan dengan teman-temannya. Cuman emang berarti cuman BBCA yang bagus? Ya enggak juga. Kita juga bisa lihat yang bank-bank tuh yang dia tuh performanya lebih baik dari performa industrinya gitu. Contohnya kayak BBRI. BBRI juga masih lebih baik daripada industri ya enggak? Jadi rasio-rasionya ini tuh masih di atas batas. Ibaratnya kalian jadiin industri ini sebagai patokan lah. Kalau rasionya si bank ini tuh mungkin memang nggak sebagus sama peersnya gitu. Tapi ketika kita bisa lihat, oh dia masih outperform the industry gitu kan istilahnya, itu artinya masih bagus gitu. Sini kalian juga di Excel ini kalian juga bisa lihat visualisasinya. Aku udah buat di dari capital adequacy. Kalian bisa lihat, ingat ya, kalau kalian lupa kalian balik lagi ke sheet sebelumnya. Capital adequacy kan dibilang nih, kalau nih rule of thumb-nya kan, kalau lebih besar lebih sehat. Jadi kalian bisa compare yang mana yang lebih tinggi gitu. Which is BCA di sini dia lebih tinggi gitu kan. Terus NPL mana yang lebih rendah? Again, BCA lagi paling rendah gitu kan. Buat yang di 2019 dan 2020. Walaupun semuanya pada naik NPL-nya di tahunnya. Terus management efficiency, kalian juga bisa lihat yang mana sih yang lebih efisien kan, lebih bagus kan, lebih tinggi. Kalau nah di sini aku masukin ROA aja karena memang ROA ini yang paling penting di dalam perbankan untuk kita lihat di management efficiency dan profitability. Nah, kita bisa lihat ya, biasanya itu ROA-nya emang benar-benar outperform industri banget sama outperform teman-temannya ya kan tuh. Terus juga LDR liquidity, kayak kalau liquidity menurut aku ini preferensi dari si banknya gitu, sehingga ada yang lebih baik atau lebih kurang gitu dibandingkan selama LDR itu masih di atas 50%, dan selama ya kalau misalnya dia masih menjaga di bawah 100% itu tingkat kerawanannya lebih rendah. Jadi dari sini gimana nih guys, kalian udah bisa ya untuk membandingkan rasio-rasio keuangan dan kalian udah bisa menginterpretasinya kan. Semoga aku berharap supaya kalian semua setelah menonton ini kalian bisa benar-benar memperhatikan dan memperbandingkan rasio-rasio kinerja keuangan perbankan. So, see you. Hai semuanya, balik lagi bersama aku, Gaby di Serious Banking. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara untuk mengukur intrinsic value dari bank. Nah, di segmen sebelumnya, aku udah jelasin kan tentang revenue model bank. Nah, nggak cuma dalam hal rasio pengukuran kinerja keuangan, tapi juga dalam valuasi, bank itu berbeda nih dari industri-industri lainnya. Ya tadi, karena keunikan nature dari bisnisnya itu sendiri gitu. Buat yang lupa, bisa balik dulu ke segmen 2 video 1 dan ditonton dulu biar lebih nyambung untuk masuk ke segmen ini. Intinya, review sedikit, balance sheet dari bank itu sangat penting dan sangat mendrive rasio-rasio kinerja keuangan yang penting gitu untuk bank. Jadi, bagi bank, balance sheet itu adalah segalanya gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan utamanya. Valuasi bank itu bisa pakai jenis valuasi yang mana ya, Ci? Gitu kan. Nah, jangan lupa di Tenak Uang juga udah ada modul tentang valuasi yang dibawakan oleh Chief Valley. Di situ Chief Valley itu menjelaskan bahwa untuk mengukur intrinsic value bisa dipakai ada 3 jenis valuasi, ya kan? Nah, buat kalian yang sudah nonton videonya, Chief Valley itu juga menjelaskan bahwa untuk industri banking, valuasi yang bisa digunakan itu adalah pertama itu discounted cash flow, dan yang kedua itu relative valuation. Nah, kenapa sih discounted cash flow dan relative valuation itu bisa digunakan di perbankan? Di sini kita akan bahas lebih dalam. Kita masuk dulu pertama yang dari discounted cash flow-nya, ya kan? DCF valuation untuk banking. Nah, ketika kalian lihat DCF valuation kan ada bermacam-macam lagi kan jenisnya. Ada DDM, ada CFF, FCFF, FCFA, ya kan? Nah, pakainya yang mana sih gitu kan? Jadi untuk menghitung DCF valuation perbankan, kita hanya cuma bisa pakai DDM, Dividend Discount Model. Dan itu pun kita nggak bisa main semua bank di Indonesia itu dihitung pakai DDM, karena nggak semua perbankan itu memberikan dividen kan. Kita mesti cari tahu dulu bank mana yang memberikan dividen. Nah, kalau kalian tahu dari 42 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya sekitar 20-an bank aja nih yang memberikan dividen. Jadi kita harus lihat lagi nih, kita cek lagi apakah dividennya itu pun yang diberikan itu konsisten atau stabil nggak gitu. Kalau memang konsisten atau stabil, mungkin kita bisa hitung pakai DDM gitu. Contohnya kayak BJTM itu dividennya stabil kan, itu bisa kita hitung pakai dividen discount model. Nah, oke, jadi clear ya, untuk DCF valuation perbankan kita hanya bisa valuasi dengan dividen discount model. Kita tidak bisa pakai DCF tradisional lainnya. Nah, karena udah clear yang DCF valuation, sekarang kita pindah ke valuasi yang kedua ya, yang relative valuation. Nah, sekarang pertanyaan gini kan pasti, CGB relative valuation kan ada banyak tuh yang diajarin sama Civeli di modul valuation. Ada price to earnings, ada price to book value, ada EV/EBITDA, price to cash flow, price to sales, dan lain-lain gitu kan. Nah, buat banking tuh pakai mana sih, Ci? Gitu kan. Nah, pertama tuh kalian harus ngerti dulu nih, bahwa sebenarnya dalam relative valuation, bagian apa sih gitu yang mau dihitung gitu kan dari relative valuation. Ketika kita mau menghitung relative valuation, kita tuh either mau hitung enterprise value, yaitu equity ditambah financial liabilities, atau equity value-nya. Pure hanya equity aja nih, di sisi kiri dari balance sheet gitu kan. Kita nggak perhitungin liabilities-nya kalau kita mau hitung equity value doang gitu. Nah, bagi bank, karena liabilities di bank itu kan matters banget kan. Liabilities di bank itu tadi again, itu berupa dana pihak ketiga, deposit gitu kan, yang sama bank Hai lagi semuanya, kita udah masuk sekarang ke video praktik untuk relative valuation nih, untuk menghitung intrinsic value dari bank. Nah, di sini aku akan mencoba untuk ngasih perhitungan relative valuation dari PBV, price to book value dengan price to earnings ya. Jadi dua relative valuation yang bisa kita gunakan untuk perbankan. Dan di sini aku akan memberikan dua komparasi. Pertama itu ketika kita mau memvaluasi, misalnya ya BBRI sama BCA itu kan yang caps-nya paling besar kan, market cap-nya gitu. Nah, ini kita bandinginnya sama peers-nya, kayak tadi aku bilang. Tapi kalau kamu mau valuasi BJTM, Bank Pembangunan Daerah ini, kamu cari ke peers-nya itu juga yang bank pembangunan daerah juga, seperti BJBR. Atau mungkin kamu mau lihat dari market caps-nya gitu. Ini kan mid caps kan, gitu. Jadi kita bisa
compare dengan peersnya gitu, kita compare. Nah, oke. Jadi pertama kita kan mau menentukan ketika kita mau relative valuation, kita harus tentukan dulu BVPS forwardnya. Dapatnya dari mana sih BVPS forward ini? Dapatnya dari kita lihat dulu, masukin nih satu-satu, aku udah sediakan yang harus kalian masukkan itu. Yang kalau yang biru itu artinya itu akan call sendiri di Excel. Yang harus kalian masukkan itu yang ini yang masih putih ini kalian masukin ya. Jadi kita mau masukin BVPS 2017 sampai 2020 dulu. Source-nya itu kalian bisa dapat gratis dari Indo Premier. Jadi ini aku ajarin ya. Kita buka Indo Premier. Misalnya kita mau cari BBRI ya. Kalian ketik aja search, langsung ketik BBRI, akan keluar seperti ini. Lalu kalian akan lihat di fundamentals. Lalu kalian bisa melihat, pastikan ini 12 month ya, jadi per tahun. Nah, kalian bisa masuk nih ke data BVPS punyanya BBRI dari tahun 2015, masukin aja sampai di sini aku masukin 2017 sih. Jadi 3 tahun terakhir gitu kan, growth-nya dari 3 growth, dari kita average. Terserah kalian sih mau average dari 5 tahun terakhir boleh juga. Tapi kalau mau 3 tahun aja juga udah cukup sih. Misalnya aku mau 3 tahun aja, jadinya aku akan masukin satu persatu ya di BVPS ini. Kita masukin nih angka-angka BVPS ini. Nah nih dari 2017 kan sampai 2020 nih. Kita nge-cheat aja ya, langsung kita tada. Nah nih udah masuk ya, caranya pindahin aja yang ini ke sini. Oke, nah sekarang kita masukin ya yang price to earnings-nya. Sekalian aja dimasukin. Kita kan mau ekstrak data nih dari Indo Premier. Nah, biar walaupun ini kan belum kelar PBV-nya, tapi kita masukin dulu aja ya. Kita cari untuk price to earnings, kita akan menggunakan EPS, earning per share. Nah, untuk earning per share forward, kita mau masukin dulu data dia dari 4 tahun terakhir supaya kita bisa tahu growth-nya di 3 tahun terakhir gitu. Biar kita bisa tentuin growth-nya berapa untuk hitung EPS forward-nya. Nah, kita masukin datanya dari ini ya. Masukin yang EPS, sorry ini. Yang ini dari 2017 sorry. Nih, kita masukin, pindahin ke dalam sini. Oke, kita cheat aja, nge-cheat. Tada. Nah, terus abis itu setelah sudah nanti akan dapat growth-nya. Ini akan diolah sendiri sama Excel, sama si Excel yang udah aku buat. Sorry, kita warna biru aja. Nah, nih kalau olah sendiri, kalian jadi masukin yang ini aja. Nanti dapat average growth rate-nya gitu, dari average growth rate-nya. Gitu. Sama ya. Lalu nanti dapat BVPS forward, yaitu BVPS di tahun terakhir dikalikan dengan growth rate-nya gitu. Nanti dapat forward-nya segini. Kenapa sih kita harus pakai forward? Karena kan namanya juga valuation ya. Ketika kita memvaluasi, kita forward looking gitu. Jadi kita harus pakainya yang forward gitu. Nah, ini sama ya. Mau BBCA juga kayak gitu. Kalian cari BBCA. Ya, nih ketemu kan keganti ini datanya. Masukin EPS 5 tahun setelah 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir sama BVPS ya. Pindahin ke sini. Oke, sama caranya persis. Kita nge-cheat aja. Oke, udah ya, aman ya untuk data ini, dapat BVPS forward-nya, penting buat BBRI sama BBCA. Lalu kita masukkan lah nih, PBV band. Nah, ini datanya ambilnya dari Stockbit. Jadi ya, ini ngambilnya bukan dari Indo Premier lagi. Nah, sekarang untuk data dari Stockbit-nya, kalian harus download dulu ya Stockbit-nya dari handphone kalian. Nah, untuk di handphone itu free kok datanya. Nah, ini buka Stockbit, terus kita langsung aja cari keyword-nya apa, BBRI. Cari ya, search BBRI. Buka, masuknya ke Financials. Nah, kalian ke bawah nih ketemu nih namanya PE Standard Deviation Band sama PBV Standard Deviation Band. Ini sebenarnya pasti udah diajarin di modulnya Chivalry ya yang valuasi. Nah, kenapa pakai Stockbit? Karena sebenarnya untuk pengambilan data ini selain Stockbit itu sepertinya belum ada nih yang memberikan secara free data PBV dan PE Standard Deviation Band gitu. Kita ambilnya yang 10 years ya, supaya ketika kita ambil 10 years itu ambil ekstrak datanya itu lebih banyak dari 10 tahun ke belakang gitu. Jadinya mungkin hasilnya akan lebih benar ketika kita ambil sampel datanya 10 tahun ke belakang itu lebih banyak kan datanya gitu. Kita masukin lah PE Standard Deviation-nya pertama. Kalau PE Standard Deviation masuknya ke sini ya untuk hitung yang price to earnings. Sorry, ini harusnya PE ya, bukan per band. Ini PE Standard Deviation Band. Nah, kita masukin dari yang plus 1 ya kan, plus lalu plus 1 yang min 1 sama current. Nih kalian lihat ya, nih aku cheat aja langsung biar cepet. Nah, oke, ini masukin satu-satu seperti ini dari sini. Lalu juga untuk yang PBV juga dimasukin, yang BRI dimasukin itu jangan lupa ganti ke 10 years. Nah, nanti dapat segini untuk PBV-nya gitu. Lalu kita langsung hitung aja untuk best case, base sama worst case. Worst case. Nah, untuk best case-nya kita bisa lihat ya di sini itu kita kalikan BVPS forward dengan PBV band yang plus 1. Jadi kalau mau best itu kita plus 1, kalau yang base yang biasa basic ya. Base itu yang min ya, yang rata-rata yang tengah gitu ibaratnya. Lalu yang kalau mau worst ibaratnya kemungkinan terburuk itu kita min 1, kalikannya ke min 1, tapi semuanya kalikannya dengan BVPS forward-nya. Tuh, bisa lihat nih. Tuh. Nah, oke. Jadi seperti itu, sama ini juga kayak gitu nih. Untuk yang base kita kalinya plus 1 ya. Peer band plus 1 dikali EPS. Lalu ini yang min, lalu ini yang min 1 dikali ke EPS forward. Gitu. Terus habis itu kalau udah kita tinggal masukin lah current price-nya berapa ya kan. Nah, untuk current price kita ngecek lagi. Nah, ini current price-nya untuk BBRI per hari ini bisa kalian masukin rumus nih sama dengan Google Finance. B5 itu kan ini tickernya BBRI, quote price. Nanti ini pergerakan harganya akan mengikuti harga di saat kalian nge-record ini gitu. Jadi bisa pakai cara ini guys. Nah, untuk BBCA
sama nih price-nya juga ya, kita cari di sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan margin of safety-nya. Dimana untuk BBRI dalam best case-nya margin of safety-nya di 18%. Jadi sebenarnya target price untuk best case-nya intrinsic value BBRI itu di 5.700, tapi hari ini harganya masih 4.700 gitu. Jadi kita bisa beli nih. Toh karena base case-nya yang tengahnya ini itu tuh masih lebih tinggi dari current price nih. Intrinsic value-nya yang base itu di 4.900, tapi saat ini dijual di market itu 4.700. Jadi ibaratnya diskonnya gitu kan. Margin of safety-nya itu 4% gitu. Jadi ini ya, dan seterusnya. Tapi di worst case-nya minus ya, gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat nih untuk punya BCA. Gimana nih punya BCA? Ini caranya sama ya untuk masukin PBV sama pair band-nya. Aku harap kalian cukup sekali aja dijelasin di yang BRI ya. Tinggal ganti aja tikernya BCA, caranya pakai Stockbit juga sama. Tinggal masukin, sisanya datanya akan terolah sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa BCA itu dia base sama worst case-nya juga mirip-mirip lah ya, masih bagus di atas 14%. Di 14% untuk base. Harganya kita evaluasinya masih di 40.000 ya nanti ya. Sekarang harganya di 34.000 gitu. Jadi ini MOS-nya masih cukup jauh gitu. Lalu di base itu juga di 36.000 target price-nya. Itu base-nya itu di 5,26%. MOS-nya gitu. Margin of safety-nya. Lalu tapi kita bisa lihat ya di sini ketika kita evaluasi PBV sama evaluasi PER. Coba kita lihat ya. Nih, ketika kita evaluasinya price to earnings, kita bisa lihat nih. Ini tuh jauh banget ya, bahkan MOS-nya sampai minus nih. Karena memang mungkin earnings BBRI masih kurang representatif gitu terhadap harga sekarang. Tadi aku jelasin kan, bahwa kalau kita pakai PER, earnings itu kan fluktuatif kan. Nih, dan sama BBC juga jauh banget, lihat deh, MOS-nya bahkan sampai 83%, ya kan. Yang BBRI itu tuh rendah banget, yang BBCA tinggi banget gitu. Makanya sebenarnya untuk perbankan sih, aku saraninnya daripada kalian average evaluasinya, kalian ini aja cukup pakai yang PBV aja sih, cukup daripada kalian bet banyak, tapi sebenarnya PER itu malah merusak target price kalian gitu. Coba kita lihat lagi nih untuk yang BJTM dan BJBR ya. Ini langsung aku buka aja ya, caranya sama biar kalian gak bosan juga nonton videonya. Nih kita lihat komparasinya. Oke, nah nih hasilnya komparasinya. Nanti ini sheetnya untuk kalian ya, kalian tinggal ubah-ubahnya yang warna hitam aja. Untuk yang warna biru jangan diubah, ini soal rumus. Ini juga hitam nih bisa diubah, dimasukin datanya. Untuk biru jangan diubah, oke? Nah, kita bisa lihat untuk BJTM dan BJBR ini dia juga harganya masih lebih rendah dibandingkan dengan target price-nya. Saat ini di market harganya di 785 untuk BJTM, sedangkan di sini untuk best case-nya itu di sini diharapkan target price-nya di 1.775, lalu base-nya di 852. Ini masih terdiskon ya, kita bisa lihat. Dan untuk pakai price to earnings ratio-nya di sini juga cukup ini ya. Di sini ternyata untuk BJTM itu dia mau pakai PBV sama pakai PER itu nggak beda jauh ya. Kita bisa lihat nih earnings-nya. Mungkin karena emang earnings si BJTM ini cenderung lebih stabil kali ya. Jadinya PBV dan PER itu nggak terlalu beda jauh. Lalu BJBR juga di sini kita masih bisa melihat MOS-nya cukup jauh ya, MOS-nya cukup tinggi nih karena dia valuasinya masih lebih murah daripada BJTM. Gitu. Kita bisa lihat MOS-nya itu cenderung gap-nya tuh lebih jauh dibandingkan dengan BJTM. Gitu. Dan dia antara valuasi PBV dan price to earnings-nya itu juga mirip-mirip ya. Kecuali earnings-nya kita bisa lihat nih, earnings-nya tuh cukup jauh nih. Kayak di sini 40, nih 39, di sini 22, di sini 15, ini sampai minus 40% tuh. Makanya that's why earnings itu cukup fluktuatif gitu. Kalian gak usah bikin diri kalian pusing-pusing mau intrinsic value-nya di average segala. PBV aja udah cukup menurut aku. Coba lihat aja nih. Mau pakai earnings kan gak beda jauh kan sama PBV gitu loh. Malah kalau kalian average malah jadi hancur data kalian, target price kalian gitu. Ini pakai PBV aja. Nah, di sini apakah ketika valuasi saham itu lebih murah, MOS-nya itu lebih jauh gitu, dia lebih terdiskon dibandingkan dengan target price kita itu lebih bagus? Again, ada harga, ada barang guys gitu. Jadi jangan lupa setelah kalian mengecek valuasinya, jangan lupa untuk compare lagi kayak di segmen 2 kita praktik, jangan lupa compare juga rasio kinerja keuangannya gitu. Jadi jangan cuman valuasi doang. Dan sama ketika kalian tadi dikomparasi rasio keuangan juga jangan lupa untuk praktik juga untuk valuasinya gitu. Jadi ketika intrinsic value atau target price itu masih di atas dari current price, itu tuh artinya masih bagus kan, tapi kalian juga cross check nih sama rasio kinerjanya gitu. Jangan sampai murah dan kalian terjebak di value trap kan. Jadi jangan sampai cuma murah tapi ternyata emang murahan gitu. Usahakan yang murah tapi diskon yang emang benar-benar bagus gitu. So this is untuk relative valuation, dan ini juga segmen terakhir. Thank you so much kalau ada kalian yang memang benar-benar memantengin dan nonton sampai akhir. Semoga ketemu lagi sama aku dalam segmen-segmen atau di modul selanjutnya ya. Thank you.